Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, aduh seneng banget. Saya jadi mampir ke sini. Iya. Aduh, terima kasih banyak Ibu. Ya. Mohon maaf tempatnya. Saya pengen lihat koleksi Bapak. Oh ya, silakan. Yuk sambil ngobrol. Ya Bu. Nah, seperti ini. Ini kandang saya. Bagus-bagus sekali. Ini atapnya saya kasih paranet 85, Bu. Jadi ini bisa dibuka tutup. Nih, coba lihat tuh. Saya buka bentar ya. Tuh. Oh. Geser gitu. Nah, ini geser. Ada dua. Ini yang atas ukuran 85. Kalau ini yang ini 60. Musim hujan Bapak tutup apa Bapak buka? Saya buka. Kalau musim hujan saya buka karena atapnya itu transparan. Itu solar tuf. Jadi ada fungsi UV-nya, tidak kehujanan. Kalau Ibu dihujan-hujankan? Ya, tapi ketutupan. Oh, gitu. Iya. Saya tak menyapa pemirsa. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, Siti Fadila Supari Channel, kita jumpa di sini. Ini di Solo atau Kartosuro. Saya menemui seorang yang untuk saya dia seorang ahli, dia guru saya dalam memelihara aglonema. Jadi beliau ini mempunyai YouTube, ya. YouTube itu kayak kamus. Kalau anda memelihara aglonema, ada masalah tinggal nyari yang namanya Rimawan Vlog. Terima kasih Bu. Nah itu biasanya Anda bisa mendapat solusi di situ gitu. Jadi dia guru saya yang dia nggak kenal saya tapi saya kenal dia. Dan saya kenal loh, kenal sekali sama Bu. Lumayan apa namanya tanaman saya sudah 100-an lebih dan ada yang lonyot juga, ada yang survive. Gitu. Yeah. Dan kalau misalkan ada yang lonyot, saya cari topik Pak Rimawan Vlog itu mana yang tentang lonyot dan sebagainya. Bagaimana bisa rimbun? Yeah. Cari ke Pak Rimawan Vlog dan sebagainya. Ada beberapa yang saya ini kan sebagai apa namanya rujukan atau reference untuk memelihara aglonema ini Pak Rimawan Vlog sama Pak Semiaglu. Andi Semiaglu ya, Om Andi Semiaglu. Om Andi itu. Nah, jadi kemarin saya menghadiri sarasehan komunitas aglonema se-Indonesia di Kaliurang dan saya bertemu dengan beliau-beliau ini dan saya sangat senang dan saya kepingin lihat koleksinya di rumahnya dan ternyata seperti apa yang saya bayangkan luar biasa. Koleksi saya masih sedikit Bu, belum banyak. Ya, tapi seger dan sehat itu yang ciri khas. Ternyata kecantikan aglonema itu kalau seger, ya, sehat, warnanya akan muncul sendiri ya. Kayak inner beauty Bu, kecantikan dari dalam. Ya, kalau saya menyebutnya. Nah, tapi lucu loh Bu. Saya ini sebenarnya basicnya bukan pertanian. Nah, apa Pak? Saya ini sarjana psikologi. Oh loh. Jadi nanti kalau ada tanaman sakit saya ajak ngobrol aja nanti sembuh. Enggak. Kayak konsultasi. Ya memang katanya tanaman harus diajak ngobrol. Diajak ngobrol ya. Diajak ngobrol. Saya sarjana psikologi, kemudian sudah 10 tahun saya jadi jurnalis. Jadi saya di tribunnews.com. Tribun Manado dulu, Tribunnews, lalu pindah sini Tribun Wow. Jadi itu masih satu grup sama Kompas Gramedia. Tapi karena saya merasa akhirnya pengen usaha sendiri, pengen punya usaha sendiri dan tidak jadi karyawan, akhirnya saya semacam pensiun dini lah, mengajukan pengunduran diri. Banyak loh ya pengusaha aglonema itu tadinya bekerja, ada posisi yang bagus, mereka tinggalkan, lebih baik merawat aglonema karena pendapatannya juga lebih bagus daripada kalau dia kerja. Iya. Nah Bu, apa yang mau dikonsultasikan? Nah ini Pak, ini namanya kansa. Yeah. Saya mempunyai kansa, kok daunnya itu segini-segini aja gitu. Tapi seger, bertambah banyak ya, tapi tidak bertambah besar. Yeah. Ini kenapa ya Pak ya? Kalau seperti yang sering saya sampaikan, kan merawat aglonema itu kan 60% kesehatan tanaman itu dari media tanamnya. Pertama itu, media tanamnya 60%, kemudian 40% lainnya ada pemupukan, penyiraman, kemudian mendapatkan cahaya, sirkulasi udara, dan lain-lain. Tapi yang paling penting memang terahnya.
terah dari tanaman ini seperti apa dulunya. Kan kadang mungkin dari tanaman yang ini saya cabut ya Bu, soalnya gulma. Ini tunas padi, kalau media tanam yang fermentasi itu biasanya dia tumbuh sehat, seger gitu. Nah, kalau tanamannya itu memang dasarnya sakit, itu harus sembuhkan dulu. Misalnya kalau saya beli nih ya. Nah ini caranya tahu bahwa itu DNA-nya memang kecil-kecil bulat, lebih bulat punya saya daripada Bapak. Jadi ini daunnya itu lebih membulat. Tapi kecil ya? Kecil. Oh, terus dirawat Bu. Yang penting sehat, karena bisa jadi itu mutasian. Mutasi itu gini, mutasi itu bisa berubah bentuk dan warna. Bentuk yang dulunya besar dan jadi kecil-kecil bisa jadi, tetapi kita tidak bisa menyebut itu langsung mutasi, harus ada prosesnya. Kemarin saya ngobrol sama Cak Aim. Cak Aim itu sesepuh aglonema. Ada Mas Wawan Kenkido juga, ada Pak Romi. Kemudian ada Mbak Mia Hambali. Semalaman tuh saya ngobrol sama beliau ini, tokoh-tokoh itu baru bahas soal ID. Jadi tentang mutasi itu memang kita tidak bisa sembarangan ngomong mutasi. Tetapi kalau mutasinya itu sudah permanen, contohnya saya ada 2 contoh Bu. Mbak. Kepak ini sudah kemana? Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Panas ya Bu. Tisu. Ini apa ini Pak? Ini widuri putih tulang merah. Lucunya. Iya. Widuri aslinya mana ya? Nih. Bentar, widuri aslinya. Ini widuri putih tulang merah. Ya, tetapi ini memang habis sakit Bu. Saya terlambat reporting, jadi kayak gini. Iya. Saya sembuhkan udah sehat sih, tapi daun-daunnya jadi agak rusak. Sebentar, saya carikan widuri. Widuri, di mana ya widurinya? Widuri yang bukan mutasi. Cantik sekali. Ah ini, nih. Monggo Pak. Ini. Kalau ini apa? Itu Pride of Sumatera. Oh iya, yang putih ya. Ya. Kemudian bedanya sama yang ini. Nah. Ini widuri karya Pak Greg Hambali, kemudian bermutasi setelah perbanyakan itu jadinya seperti ini. Nah, ini aslinya ini. Aslinya ini. Setelah mutasi jadi kayak jadinya begini. ini, ya. Dan itu sudah permanen seperti ini, jadi bisa disebut mutasiannya permanen. Kemudian ini Pride of Sumatera. Pride of Sumatera aslinya seperti ini, mutasiannya seperti ini. Ya. Tetapi balik lagi nih Bu saya. Nih. Merah, iya. Aduh, padahal kalau ini mahal kosmetik itu mahal. Gitu Bu. Jadi memang siapa tahu ya, kalau cara perawatannya Ibu itu sudah bagus. Sebetulnya udah bagus, sehat. Sehat. Nah, tapi cuma tidak bisa tambah besar. Oh. Apa jangan-jangan mutasi kecil-kecil? Bisa jadi. Semoga. Malah harganya mahal Bu. Malah harganya sih mahal. Gitu. Tentang lonyot Ibu sering ngalamin Bu? Mana yang Esmeralda menang kemarin? Oh yang menang. Itu tuh. Oh ini. Yang Bapak punya Golden Hope yang kemarin menang 120 juta. Nah, lelang. Ternyata Bapak Pak Rimawan ternyata punya koleksiannya juga. Yang kemarin ini laku 120 juta. Itu 13 daun. Kalau ini kan 11 ya, 11 daun. Jadi tambah 2 aja sudah 120. Tapi warnanya lebih merah, ngejreng. Kalau saya memang suka warna yang hijau. Lebih gede-gede daunnya yang lebih besar-besar juga ya. Ini nah itu harganya fantastis sekali. Karena memang Golden Hope ini masih jarang Bu yang punya. Sedikit. Kalau dulu seperti yang konten saya sebelumnya. Kenapa Bapak nggak perbanyak Golden Hope? Nah ini proses Bu. Tapi belum berani karena mahal. Nanti kalau udah gede, udah dewasa, saya pasti potong bonggol bawah gitu. Atau kalau nggak nunggu anakan gitu, nanti culik induk gitu. Iya, itu jadi Golden Hope ini cuman 240 pot yang di launching saat itu. Sementara kalau Minion itu ada 1000-an lebih yang di launching. Jadi memang lebih mahal, keberadaan Golden Hope di seluruh Indonesia itu sedikit. Oh. Itu kemudian urat-urat daunnya ini kan bagus-bagus nih. Bapak nggak punya yang cuma 2 daun. Kemarin Rizani itu kemarin aku berapa ya? Aku berapa ya Rizani itu? Yang kecil banget. Beli di mana? Di pameran, Ibu? Iya, saya dapat ikut. Berapa? Saya ikut gitu, tapi kalah. Oh. Saya sampai
4 juta. 4 juta kemarin ya. Jika ada 3,5 kita, itu diambil orang 4 juta. 4 juta. Dan selesai? Sebelah aku, aduh. Apa, kita sudah sampai 3,5. Oh, 3,5 udah apa namanya, anak saya udah mama pengen beneran. Aku udah kalah duluan. Kalah duluan ya. 4 juta. Kecil banget. Apa jari cuma segini daunnya. Oh iya. Ada yang kecil, kecil dari belum ada Bu yang kecil rinjaninya. Nanti masih kalau sudah diperbanyak lebih banyak lagi. Bagus banget, bagus sekali Pak. Tapi ini kayak Bu, apa itu pagi-pagi ngelihat itu seger. Ini juga pos ini ya? Iya, Pride of Sumatera. Tapi ya. Warnanya sudah berbeda dari yang asli. Agak ngeping ya. Ngeping gitu nih. Ini warnanya kan beda banget nih sama yang ini. Ini apakah ini sudah mutasi atau semi mutasi? Mungkin semi mutasian kali ya Bu. Saya nggak berani nyebut mutasi. Kalau jelas-jelas mutasi yang ini jadi putih. Kalau ini kan warnanya lebih ngeping. Jadi mungkin varian aja kali ya. Yang kalau putih yang segini nggak ada? Yang putih ada nggak ya? Nanti saya coba cek. Kayaknya ada anakannya deh. Nanti coba dilihat. Kalau yang putih ada anakannya, saya pengen. Oh ini ya ini. Ini ya nggak sih? Oh ya, Post White. Ini Bu. Ya. Ya kan. Saya mau. Tapi ini masih nggak tahu nanti. Ini kan pakai. Coba saya cek dulu di data ya, karena ini pakai media tanamnya kan 2 bahan. Sekam bakar dengan pasir malang. Biasanya itu kalau nggak masih uji coba, belum layak dijual, saya nggak berani jual Bu. Gitu. Dipinjamkan aja ke saya. Siap, nanti coba tanya ke Menteri Keuangan dulu. Bu Bos, istri saya. Ya kan? Coba lihat. Ibu belum punya Post White? Oh, belum yang punya Post ya. White. Post White belum punya ya. Siap. Nah. Tapi kalau lonyot, aduh perasaannya kayak anaknya sakit. Iya, kalau lonyot itu cara yang sering saya lakukan itu lonyotnya dihilangin, kemudian dikorek-korek sampai bersih, potensi-potensi loyot sampai spot merah itu Bu. Setelah itu baru dicuci dengan neem oil. Udah mati. Udah beli ya itu ya? Udah tahu. Sudah kemarin. Sudah ya. Nah, habis itu nanti itu direndam. Pak yang beli kemarin yang tanaman bawa sini deh. Ya. Kurang lengkap apa? Nah, nanti habis itu sebelum ditanam Bu, direndam dulu kalau sakit selama 2 hari. Ini apa Pak? Itu Denpasar Moon. Itu varian hibrida Aku di pasarmu udah hilang sas. Denpasar Moon. Padahal daunnya udah 3. Hilang. Lonyot. Oh, lonyot ya. Denpasar Moon warnanya kayak gitu Bu, ngeping gitu atau masih hijau? Masih hijau. Masih hijau ya. Yang mati sudah ngeping. Oh. Masih nyebelin banget. Aduh. Iya. Ini juga punya saya. Ya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, Siti Nurhalisa. Siti Nurbaya, Siti Nurhalisa, Siti Nurjanah. Yang Siti Nurjanah saya belum pernah lihat. Ya. Nah, itu saya ada di catatan bedanya. Kemarin ngobrol ada senior-senior itu, saya nyimak semua itu. Kenapa kok itu bisa mahal? Bisa menjadi koleksian gitu. Biasanya gini, pertama adalah dari cara fisik itu memang indah Bu. Kayak Sweet Dream itu kan dari Thailand indah itu kan Pak. Banyak yang suka dengan warna gradasinya seperti itu. Nah, saya punya Sweet selain Dream, itu warnanya nggak kayak gini. Ya, terus perawatannya sulit Bu. Kalau perawatannya mudah kayak Dona Carmen. Dona Carmen itu kan sebenarnya dia legend. Pride of Sumatera, Dona Carmen itu kan keluar pertama, tapi karena Dona Carmen Pak Greg sendiri yang bilang Dona Carmen itu sudah jadi tanaman di taman. Tanam di tanah aja sudah tumbuh dan bisa beranak pinak banyak. Jadi harganya lebih murah. Makanya semakin sulit aglonemanya dirawat, itu semakin mahal harganya. Biasanya gitu. Saya yang mati itu Denpasar Moon 1, Esmeralda 1. Oh gitu. Wah, nangis deh. Ini Esmeralda saya Bu. Tapi kan nggak dijual. Ya. Oh kemarin ada ini sama yang ini. Ini Esmeralda juga. Iya. Kok bisa tinggi ya? Esmeralda saya warna jadi merah. Oh merah, oh, bagus Bu. Karena ada yang memang merah, ada yang hijau. Sedang kita sungkup. Tapi kalau sungkup di musim hujan ini harus diperhatikan sungkupnya. Harus higienis, benar-benar bersih, steril. Kemudian media tanam yang digunakan.
Karena kalau nanti ternyata disungkup kelembabannya tinggi, penyakitnya datang kalau media tanamnya nggak minim patogen. Media tanam minim patogen dan memang sungkupnya itu, dan tanaman yang disungkup tadi itu sudah dibersihkan tuntas. Jadi bibit-bibit penyakitnya udah hilang. Ya kalau mati udah pokoknya kita ikhlas, kita tidur dalam keadaan kayak gitu. Oh iya ya. Tapi sebenarnya itu bisa disembuhkan, Bu. Dikorek-korek yang lonyotnya itu, lalu dibersihkan, direndam tadi di larutan vitamin B1 dan bakterisida fungisida selama minimal 2 jam. Ini kalau berapa tahun jadi gede-gede segini? Ini malah kemarin itu saya pisah anakan ya kalau nggak salah. Pisah anakan. Nah itu anakannya. Anakannya itu. Ini? Anakannya. Ini? Patokannya itu 1 bulan 1 daun, Bu. Segede gini? Rata-rata 1 bulan itu 1 daun. Patokannya. Patokannya ini berapa 1 bulan. Lepas? Yang anak-anak aja. Gimana? Berapa kok dilepas? Nanti, Bu, saya lihat dulu catatan. Ya. Kalau memungkinkan. Pakai. Nggak apa-apa kalau mau diborong semua, Bu. Nggak punya uang. Enggak sih. Ini rata-rata masih saya koleksi. Kemudian ini untuk bahan konten. Ada yang memang siap dijual, saya akan jual. Kalau memang nggak layak dijual, sempurna banget. Nah, makanya kan saya akarnya harus saya lihat dulu. Akarnya bagus enggak. Pak, tolong dong. Saya minta anakan ini atau anakan itu apa? Yang anakan yang sehat. Nah, itu berapa? Kalau di sini yang banyak itu Diana, Hot Lady, Reina. Udah punya semua itu. Udah punya semua ya? Sudah punya semua. Kalau yang itu mediocre ya? Iya, mediocre. Nah, kalau yang Goliath, sekarang berarti Ibu, Goliath udah punya juga? Ya, Ibu fokus ke yang apa? Ya, yang high ya? Yang tinggi, yang mahal-mahal ya? Walaupun belum punya. Saya Goliath, kemudian Denpasar Moon, kemudian ini agak turun ya, apa namanya, Moonlight. Kemudian Moonlight karena muncul, nggak muncul sih, sudah lama, tetapi akhirnya diganti nama karena Moonlight ini memang berbeda. Jadi kan ada dari beberapa biji. Yang Ajisaka itu ya? Ajisaka, iya. Jadi Goliath nih 1 biji, Moonlight 1 biji yang lain. Ini menurut senior yang saya serap ya. Lalu muncul Golden Moonlight. Golden Moonlight itu kan dulu katanya wah Golden Moonlight itu saya 4. Yang satu yang paling berbeda, merah. Oh, warnanya merah ya, udah merah ngejreng gitu ya. Terus saya Huges juga punya. Esmeralda juga punya. Ini Huges. Tapi belum segede gitu. Itu berapa lama segede gitu? Iya, setahun. Setahun itu sebenarnya sudah lumayan sih. Kalau Pak benar-benar indukan itu 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun itu benar-benar indukan. 2 tahun 3 tahun udah indukan yang bagus biasanya. Makanya itu Bu, harga aglonema itu stabil gara-gara itu. Iya. Itu bagus-bagus yang saya sebut tadi. Goliath, saya punya Esmeralda, saya punya Denpasar Moon, saya punya, terus kemudian Huges punya, Kresna, Konon punya, Kresna Golden punya. Terus apalagi ya yang menyait ya? Widya? Widya belum. Audrey? Belum. Itu rare juga. Iya, tapi saya kan belinya cuma dari YouTube. Gabriel, Molek atau Jasmine? Gabriel setelah mutasi jadinya Molek, Molek mutasi jadinya Jasmine. Saya punya itu Molek. Mana? Yang di situ. Ini? Iya, itu Molek. Hampir kayak. Hampir seperti apa, Bu? Apa Diana? Oh, Diana. Kalau Diana ini, Bu. Diana yang besar aja. Diana yang ini agak beda sih. Oh itu, ya, Diana saya kayak gitu Pak. Oh gitu, loh, jangan-jangan salah ID Bu. Jangan-jangan Molek atau Jasmine kalau kayak gitu. Saya pernah beli SB Sultan Brunei. Sultan Brunei ya, atau Pancawati. Kalau sekarang namanya Pancawati Bu. Terus kemudian kok tambah lama tambah nggak kayak Sultan Brunei, saya bilang. Warnanya hijau atau terus saya merah? konsulkan ke orang Magelang. Magelang. Pak ini apa ini? Tembaga. Itu bukan Bu, itu bukan Sultan Brunei. Lah apa? Itu Golden Love. Oh, Golden Love. Benar, ternyata Golden Love. Saya punya Golden Love banyak sekarang.
Betul. Warnanya saya suka sekali, pucat gitu ya, warna pucat yang sangat indah. Ini lho Pak, Sweet Dream. senang saya. Pikir itu Mekarsari loh, Bang. Bukan. Tapi memang mirip-mirip sih sekarang yang varian-varian seperti ini. Bukan, namanya sudah beda-beda. Ayu apa nah? Ayu. Sari Ayu. Sari Ayu. Sari Ayu. Ini Sari Ayu. Katanya kalau sudah merah atau apa itu nanti jadinya Sari Ayu. Ini Sari Ayu warnanya kayak begini Pak. Oh gitu. Karena aku mau beli terus sudah laku, kesel banget saya. Saya belinya itu Sweet Dream. Nggak tahu kalau sekarang jadi Sari Ayu, saya juga nggak berani ngomong, wong itu harus yang ahli yang bisa. Kalau Ya, yang ahli saya beli apa namanya? Mahaseti. Kan cuma 300 ribu, tapi belum segede gini. Tiba-tiba jadi Mahadewi. Sininya putih semua itu. Iya, Dewi ini belum ini, Bu. Ini belum. Ini harus putihnya semua ini. Dan ini kan bendul-bendulnya itu tambah besar gitu ya. Bendul-bendulnya itu tambah besar gitu. Iya. Dan bulat. Bulat ya. Ini masih terlalu panjang. Ini salah satu koleksi favorit istri saya ini, Mas Edi. Siapa? Pak Istri Asep? saya. Istri saya. Anda. Iya, ini Aduh, paling abot. suka sama ini, Mas Edi. Oh, abot. Iya, ada. Ibu punya banyak Mas Edi di rumah? Punya, tapi yang jadi itu 1, 2. Mahadewi. Bulat, daunnya bulat-bulat, daunnya kayak gini nih. Iya. Oh, perenur-perenurnya Nah, itu udah mengarah ke Mahadewi. ya. OTW. Iya. Itu senang saya ini. Kalau lihat itu bangga banget gitu ya, kenapa ya? Iya, Bu. Wah, seneng banget kok. Pagi itu kalau bangun pagi ke sini lihat kandang itu seger, tenang gitu kan. Ini setiap hari juga ditengok tuh, jangan-jangan ada yang kuning gitu. Iya, saya tengok. Kayak kemarin gini, kalau misalnya habis perbanyakan, ada yang nggak menguning, ada yang menguning. Kayak ini kan kemarin habis saya repotting, kemudian saya ilangin itunya akarnya, untung nggak ada yang menguning, nggak ada yang sehat. Nah, itu nangis. Walaupun aku punya, aku nggak berani. Ini Karena saya pakai kalau 7 nanti bahan, kuning. Bu. 7 bahan yang dari fermentasi. Sebelahnya itu apa, Pak? Sebelahnya? Iya. Yang sini? Enggak, itu dari sebelahnya Golden Hope. Golden ini? Iya, itu yang ini Sultan Brunei, Pancawati. Pancawati. Bukan, ini loh Pak, di sini. Ini? Di rak yang sama. Yang sama. Ini? Nah, ini Rinjani tadi, Bu. Oh, yang Rinjani. Iya, Rinjani. Tapi kok kenapa daunnya melungker-melungker loh, Pak? Iya, Rinjani memang kayak gitu. Dia tuh udah daunnya pendek-pendek, kompak, bulat-bulat, udah tertata rapi, meskipun kalau mungkin para pemirsa, ini namanya Rinjani. Nah, ini juga sangat mahal. Ini sebegini ini harganya berapa Pak kalau pasaran itu satu daunnya 1 jutaan. 1 jutaan. Jadi kalau misalnya kadang bisa 1,5 juta. Kira-kira 20 jutaan. Iya. Harganya. Untuk rebutan kalau 1 juta kemurahan. Iya. Apalagi kemarin cuma berapa daun, Bu, dilelang? 2 daun atau 3 daun? Itu 4,5 juta yang Rinjani. Sekecil-kecil gini daunnya sejempol. Oh, sejempol. Iya. Sejempol saja 3,5 waktu itu saya ambil, tahunya orang lain 4 juta. Wah, kalah. Iya. Oh, ini anakannya, Bu, Rinjani, Bu. Wah, ini anakannya. Gede ini banget. Iya, ini anakannya ini ya, saya baru ingat. Ada anakannya ini dah. Ini kalau Bapak jual 5 juta saya. Coba nanti saya lihat di catatan, Bu, ya. Boleh apa enggak? Ini kayaknya kalau nggak salah masih recovery, soalnya ini kan pakai ini. Tapi ya sehat sih. Nanti coba dilihat dulu. Aduh, para pemirsa banyak sekali yang mau saya tanyakan pada Pak Rimawan Vlog. Nanti kalau semua di syuting nanti gak selesai. Mudah-mudahan ini untuk hiburan saja. Bahwa aku ini memang indah, aku ini memang cantik, dan aku ini adalah menjanjikan suatu masa depan yang baik untuk para peminatnya. Nah, tetapi aku ini juga tidak gampang atau agak sulit juga untuk menjadi
agronomi lover yang sejati. Nah, itu. Mudah-mudahan agronomi ini akan menjadi pengukit untuk kebangkitan ekonomi Indonesia setelah COVID. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.